salah satu tokoh utama dalam psikologi humanistik, yaitu sebuah aliran yang menekankan pada potensi manusia untuk berkembang dan mencari makna hidup. Carl R. Rogers adalah salah satu tokoh psikologi humanistik. Rogers lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Amerika Serikat. Ia dibesarkan dalam keluarga religius dan konservatif. Awalnya, Rogers bercita-cita menjadi seorang pendeta dan mempelajari teologi Union Theological Seminar, New York. Namun, perjalanan intelektualnya membawanya pada minat yang lebih mendalam terhadap psikologi. Ia kemudian meraih gelar PhD dalam psikologi dari Teachers College, Columbia University pada tahun 1931. Carl R. Rogers, tokoh besar psikologi humanistik. Carl Ransom Rogers adalah seorang psikologi Amerika yang dikenal luas sebagai pelopor psikologi humanistik dan penggagas terapi berpusat pada klien. R. Rogers meninggal pada tanggal 4 Februari 1987 di La Jolla, California. Meski telah tiada, warisannya dalam psikologi humanistik tetap hidup. Ia dikenang sebagai seorang psikologi yang percaya pada potensi luar biasa setiap individu untuk tumbuh. Rogers meninggalkan banyak karya tulis yang menjadi pedoman dalam psikologi dan konseling, di antaranya Client Center Therapy pada tahun 1951, kedua Unbecoming a Person 1961, dan ketiga Freedom to Learn 1969. Dalam karya ini, Rogers menekankan pentingnya empati, penerimaan, dan kebebasan untuk berkembang dalam menciptakan individu yang sehat secara psikologis. Pengertian client center yang juga dikenal sebagai person center therapy adalah pendekatan konseling yang berpusat pada klien. Dikembangkan oleh Carl Rogers pada pertengahan abad ke-20. Adapun pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan terapeutik yang aman, empatik, dan penuh penghargaan untuk membantu klien mengembangkan potensi dirinya. Client center ini bertujuan untuk membantu memberikan dorongan kepada klien agar dapat memikirkan diri sendiri dan mencari solusi permasalahannya sendiri. Adapun beberapa karakteristik utama yang menjadi ciri khas client center yang dimana yaitu yang pertama, non-direktif. Nah, non-direktif ini adalah konselor tidak memberikan nasihat, solusi, atau interaksi tertentu kepada klien. Sebaliknya, konselor memberikan peran sebagai fasilitator untuk membantu klien menemukan jawaban sendiri terhadap permasalahan mereka. Kedua, penghargaan tanpa syarat atau unconditional positive regard, yang dimana konselor menunjukkan penerimaan penuh terhadap klien. Apapun yang mereka katakan atau lakukan, klien merasa diterima tanpa menghakiman, yang membantu mereka merasa aman untuk membuka diri. Yang ketiga, empati. Nah, empati ini adalah konselor tidak hanya mendengar terapi, juga merasakan apa yang dialami klien, seolah-olah mereka berada di posisi klien, namun tetap menjaga objektivitas, atau konselor menunjukkan pemahaman ini kepada klien melalui tanggapan verbal atau non-verbal. Keempat, keaslian. Nah, keaslian ini adalah konselor tidak bersikap manipulatif, berpura-pura, atau menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan perasaan sebenarnya. Keaslian menciptakan hubungan yang tulus antara konselor dan klien. Kelima, fokus pada klien. Nah, pendekatan ini memandang klien sebagai individu yang paling mengetahui dirinya sendiri. Konselor menghormati pengalaman subjektif klien tanpa mencoba mengontrol atau mempengaruhi arah percakapan. Nah, adapun tujuan dari karakteristik utama ini yaitu menciptakan hubungan terapeutik yang aman, hangat, dan mendukung. Dalam lingkungan seperti ini, klien lebih mudah mengeksplorasi diri. Kasih. Client center atau client center therapy juga dikenal sebagai person center therapy adalah pendekatan psikoterapi yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Pendekatan ini memiliki sejumlah karakteristik utama yang menekankan hubungan terapeutik antara terapis dan klien. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari client center. Yang pertama adalah empati.
Terapis berusaha memahami perasaan dan pengalaman klien secara mendalam dari sudut pandang klien, tanpa menghakimi atau mengarahkan. Empati ini menciptakan rasa aman bagi klien untuk berbagi. Yang kedua, penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard. Terapis menerima klien apa adanya tanpa syarat, terlepas dari perilaku atau keyakinan klien. Sikap ini membantu klien merasa diterima dan dihargai yang mendorong perkembangan pribadi. Ketiga, keaslian atau kongres. Terapis bersikap otentik dan jujur dalam hubungan dengan klien, yang berarti terapis tidak berpura-pura atau berperan, sehingga menciptakan kepercayaan dalam hubungan terapeutik. Berpusat pada klien. Fokus terapi adalah pada klien sebagai individu yang memiliki potensi untuk menemukan solusi atas masalah mereka sendiri. Terapis tidak memberikan nasihat secara langsung atau arahan, tetapi mendukung klien dalam proses eksplorasi diri. Kelima, proses yang didukung oleh klien. Klien yang memimpin arah dan sesi terapi. Sementara terapis bertindak sebagai fasilitator. Pendekatan ini mengakui bahwa klien adalah ahli terbaik dalam hidup mereka sendiri. Yang keenam, non-direktif. Terapis tidak mencoba mengontrol atau mengarahkan proses terapi. Sebaliknya, terapis menciptakan lingkungan yang mendukung agar klien dapat memahami dan menyelesaikan masalahnya sendiri. 7. Penekanan pada aktualisasi diri. Pendekatan ini dipercaya bahwa setiap individu memiliki dorongan alami untuk berkembang, menjadi versi terbaik dirinya, dan mencapai aktualisasi diri. 8. Hubungan yang berfokus pada manusia. Terapi ini menekankan hubungan terapeutik yang hangat, yang mendukung, dan penuh rasa hormat sebagai faktor utama keberhasilan terapi. Pendekatan ini cocok untuk klien yang ingin mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sendiri, membangun rasa percaya diri, dan menghadapi berbagai tantangan emosional atau psikologis. Teknik konseling client center. Dalam kerangka client center, teknik yang digunakan adalah pengungkapan dan pengkomunikasian, penerimaan, respek, dan pengertian, serta berbagai upaya dengan klien dalam mengembangkan kerangka acuan internal dengan memikirkan, merasakan, dan mengeksplorasi. Dalam hal ini, teknik harus menjadi suatu pengungkapan yang jujur dari konselor dan tidak bisa digunakan secara sadar diri. Sebab jika itu terjadi, konselor tidak akan menjadi sejati. Konselor harus memperlihatkan berbagai keterampilan interpersonal yang dibutuhkan dalam proses konseling. Dalam kerangka konseling client center, pelaksanaan teknik konseling pada umumnya menggunakan teknik dasar mencakup sebagai berikut. Acceptance, artinya konselor menerima konseling sebagai adanya dengan segala masalahnya. Jadi sikap konselor adalah menerima secara netral. Yang kedua, congruence, artinya karakteristik konselor adalah perkataan serta perbuatan konsisten. Ketiga, understanding, artinya konselor harus mampu memahami dunia batin konseling secara akurat dan non-judgmental, artinya tidak memberi penilaian terhadap konseling, akan tetapi konselor selalu objektif. Client center merupakan teknik konseling di mana yang paling berperan adalah klien sendiri. Klien dibiarkan untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang tengah mereka hadapi. Jadi, peran konselor dalam teknik hanya sebatas mengarahkan, mempengaruhi, dan memberikan dorongan kepada klien agar klien dapat memikirkan sendiri dan mencari solusi permasalahannya sendiri. Tujuan konseling client center. Konseling client center bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai pemahaman diri yang lebih dalam, pertumbuhan pribadi, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalah mereka. Adapun beberapa tujuan utama konseling client center menurut para ahli, antara lain, yang pertama,
meningkatkan kepercayaan diri klien. Yang kedua, meningkatkan otonomi dan tanggung jawab. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan diri dan harga diri. Yang keempat, mengurangi ketegangan emosional. Yang kelima, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Dan terakhir adalah pengembangan diri.